program kita ini. Oke, mau sapa dulu semuanya dari halo, selamat malam Romo Kris. Selamat malam teman-teman JOD. Selamat malam. Apa kabarnya? Sehat-sehat ya? Terima kasih. Selamat malam. Ya, puji Tuhan, semoga semuanya sehat-sehat, penuh sukacita ya. Karena acara kayak gini kan luar biasa banget ya. Keluarga JOD bisa bertemu. Oke. Saya mau perkenalan nama dulu. Nama saya Yanti Huta Barat. Biasa panggil Yanti. Saya sebelum kita mulai, aku mau bacain dulu nih rundown acara kita hari ini. Ya, nanti sekitar 1 jam setengah deh, dari jam 7:30 sampai jam 9. Nanti kita akan membahas bersama satu topik di JOD Talk malam ini. Ya, temanya adalah lebih akrab dengan Santo Ignatius Loyola bersama Romo Kristianto Puspo SJ. Ya. Nanti doa pembuka akan dipimpin oleh Bu Wiwin. Kemudian secara singkat ada kisah hidup dari Santo Ignatius Loyola yang akan disampaikan oleh teman kita Pak Ferdinand. Kemudian dilanjutkan pemaparan tentang Santo Ignatius ini oleh Romo Kristianto Puspo SJ. Terus ada tanya jawab ya, nanti dipandu oleh moderator, dan nanti ada doa penutup oleh Kak Resti. Terus nanti kalau udah sesi ini jangan langsung live ya, karena kita ada nanti terakhir seperti biasa foto bareng dulu, seperti itu ya. Mungkin masih ada teman-teman kayaknya sudah cukup ya. Mungkin yang lainnya akan menyusul. Oke. Untuk waktu dan tempat bagi Bu Wiwin, silakan memulai doa pembuka, Bu Wiwin. Marilah kita hening. Sebentar kita hening. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat malam Bapak, Putra, dan Roh Kudus. Terima kasih ya Bapak, karenamu kami bisa berkumpul di sini untuk berbincang-bincang mengenai Santo Ignatius bersama Romo Kristianto Puspo SJ. Urapi kami ya Bapak dengan kuasa-Mu untuk kami bisa mengerti dan bisa lebih dekat lagi mengenal ajaran Santo Ignatius. Dan semoga acara ini berjalan dengan lancar, tidak ada kekurangan suatu apapun, bermanfaat untuk kita semua dalam menerapkan dan mewujudkan firman Tuhan. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman, terima kasih. Nanti perlu saya sampaikan bahwa nanti saat pemaparan dari Romo ataupun nanti dari teman kita Pak Ferdinand, nanti akan di-unmute ya sama host supaya jelas nanti penjelasannya. Terima kasih. Silakan Pak Ferdinand. Baik, terima kasih Sisianti. Selamat malam Romo Kris. Selamat malam teman-teman semua, Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih. Sesuai tema kita malam ini, lebih akrab dengan Santo Ignatius bersama Romo Kris. Maka kata pepatah, tidak kenal maka tidak sayang. Jadi kita mencoba mengenal pribadi dan perjuangan Santo Ignatius Loyola. Jadi sebagai pengantar saya akan membawakan kisah hidup Santo Ignatius selama kurang lebih 20 menit. Mohon izin Romo kami menyampaikan. Jadi Santo Ignatius Loyola ini saya beri judul ya, dari ksatria duniawi menjadi ksatria surgawi. Jadi kita melihat bahwa perjuangan hidup Ignatius ini benar-benar berubah total ya, suatu transformasi total dari yang duniawi menjadi surgawi. Beliau hidup
kurang lebih di akhir abad 15 dan meninggal pada usia 65 tahun. Secara singkat presentasi ini, kisah ini saya bagi 3 ya, perjalanan hidup Ignatius, mulai dari kehidupan sebagai prajurit sampai umur 30 tahun, kemudian di tahapan kedua dalam hidupnya mencapai kesadaran hidup spiritualitasnya, dan bagaimana di akhir hidupnya Ignatius membangun kehidupan religius dengan mendirikan Ordo Serikat Yesus. Kita lihat di babak pertama dalam hidupnya, di mana mulai dari lahir sampai usia 30 tahun, Ignatius menjadi prajurit Spanyol. Jadi beliau lahir dengan nama Inigo Lopez de Loyola tahun 1491 di Spanyol, ya, di kota Azpeitia namanya. Ignatius lahir dari keluarga bangsawan. Dia adalah anak bungsu dari 13 bersaudara, dan dia sudah terbiasa ya dengan kehidupan di istana atau di kerajaan. Jadi karena bekerja di sana gitu sejak umur 16 tahun. Ignatius muda hidupnya sangat duniawi ya, senang berjudi, senang bertengkar. Kalau kita lihat filmnya juga banyak hal-hal yang sangat duniawi yang dilakukan oleh Ignatius, juga termasuk dalam perkelahian dan macam-macam gitu. Pada usianya yang ke-30 tahun 1521 ini Ignatius sudah menjadi tentara yang membela kota Pamplona dari serangan Prancis pada waktu itu. Jadi Spanyol diserang, dan sebenarnya posisi tentara Spanyol pada saat itu sangat tidak berimbang ya. Dari sisi jumlah sebenarnya mereka sudah ingin menyerah, tetapi Ignatius ini seorang prajurit yang benar-benar tangguh. Dia membakar semangat teman-temannya untuk tidak menyerah, dan mereka bertempur habis-habisan tuh. Kalau kita lihat dalam peristiwa itulah Ignatius terkena bom sehingga kakinya patah dan luka. Dalam proses penyembuhannya memang tidak sempurna ya kakinya ini, sehingga perlu bolak-balik bahkan dipatahkan kembali untuk diluruskan, karena Ignatius ini prajurit yang penuh dengan idealisme. Dia ingin, ya, cita-cita duniawinya adalah ingin memang menjadi tenar, mencapai kemuliaan gitu. Kemudian cita-citanya untuk bisa menikah dengan gadis bangsawan, sehingga dia merasa itu adalah suatu kekurangan yang sangat mengganggu ya dengan kondisi kakinya itu, sehingga dia bersikukuh kakinya harus sembuh gitu. Dilakukan tanpa seriusan, beberapa kali dipatahkan dan sebagainya gitu. Kondisi Ignatius ini memburuk, dan dia divonis mungkin dia akan mati oleh para tabib ya, atau dokter pada saat itu. Nah, inilah awal mula perjalanan hidup Ignatius untuk mencapai kesadaran hidup spiritualitas mulai dari peristiwa itu. Di hari raya Santo Petrus dan Paulus itu tanggal 29 Juni kondisinya membaik secara tidak terduga ya, kakinya sembuh, tapi memang tidak sempurna ya, ada tulang yang menonjol gitu, sehingga Ignatius menjadi jalan dengan kondisi pincang ya. Dan dalam minggu-minggu pemulihan yang panjang, dia hanya terbaring di kamar, sehingga merasa sangat bosan dan meminta disediakan buku-buku untuk menghabiskan waktunya. Nah, buku-buku yang diminta Ignatius sebenarnya tidak tersedia buku
buku itu, dan semakin banyak dia membaca, semakin merenungkan, akhirnya dia merasa ini menjadi panggilan hatinya. Dia lahir dari melalui buku-bukunya ini kita melihat ada 3 buku yang mungkin mempengaruhi kehidupan Ignatius. Yang pertama adalah buku Vita Christi atau Hidup Kristus. Ini karya dari Rudolf of Saxony. Yang kedua adalah Untaian Bunga Para Kudus. Ini kisah-kisah hidup para kudus saat itu. Kemudian ada buku Mengikuti Jejak Kristus, karya Thomas Kempis. Dari 3 buku ini diyakini Vita Christi mungkin yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Ignatius, dan waktu itu dia membaca sebenarnya versi terjemahan Spanyolnya, karena Ignatius saat itu belum menguasai bahasa Latin. Jadi ini versi terjemahan semua yang dibaca. Setelah sembuh, Ignatius berangkat ke Montserrat, di biara Benediktin di sana, cukup jauh dari Loyola jaraknya, dan dia melakukan pemeriksaan batin di sana, melakukan pemeriksaan batin yang sangat teliti, mengaku dosa, kemudian menyerahkan belati dan pedangnya di altar Bunda Maria. Inilah momen di mana dia berubah dari bertransformasi dari satria duniawi menjadi satria surgawi. Di sana Ignatius mendapat bimbingan dari pemimpin biara, itu juga mungkin mempengaruhi kehidupan spiritualnya dengan cukup signifikan. Dari Montserrat kemudian Ignatius berangkat ke Manresa, itu tidak begitu jauh dari Montserrat, dan Ignatius tinggal di sebuah gua di tepi sungai Cardoner. Di sana dia berdoa, mati raga, mempraktekkan laku tapa, dan ini askes yang keras ya di sana. Di situlah diyakini Ignatius mulai menuliskan dasar-dasar latihan rohani yang kemudian menjadi sangat terkenal. Dan pada saat itu di tepi sungai, Ignatius mendapatkan pencerahan mistik di mana seolah-olah pengetahuan menjadi terbuka begitu jelasnya, sehingga memberikan pengertian yang sangat mendalam bagi Ignatius dalam suatu cahaya yang terang, sehingga dia menjadi suatu pribadi yang baru. Ini pencerahan mistik ini kemudian ada lukisan-lukisannya yang juga cukup terkenal menggambarkan situasi saat itu. Ignatius belajar di 3 universitas ini karena beliau sebenarnya tidak mengenyam pendidikan yang tinggi dan belum menguasai bahasa Latin sebenarnya, yang menjadi syarat utama saat itu. Sebelum menjadi imam, dia belajar di Universitas Alcalá, Salamanca, dan Universitas Paris. Akhirnya dalam perjalanan Ignatius belajar di universitas ini, dia juga sebagai awam banyak mengajar anak-anak dan orang dewasa, dan banyak pengalamannya yang kurang baik ya, artinya dia harus dicurigai karena dituduh sebagai bagian dari pengikut aliran yang bertentangan dengan ajaran gereja, sehingga bolak-balik diperiksa dan dijebloskan ke penjara. Tetapi itu tidak mengurangi semangat Ignatius untuk terus mewartakan kisah hidup Kristus. Kemudian kita lihat babak terakhir dalam hidupnya, di mana Ignatius membangun kehidupan religius, mendirikan ordo
Serikat Yesus mulai dari usia 45 tahun hingga wafatnya di usia 65. Jadi yang dicatat di dalam sejarah adalah ketika berusia 43 tahun, Ignatius bersama sahabat-sahabatnya, ini termasuk Petrus Weber dan Franciscus Xaverius yang kemudian keduanya menjadi santo juga. Mereka mengucapkan kaul untuk menolong jiwa-jiwa dan mereka sebenarnya berjanji ingin berziarah ke tanah suci Yerusalem. Tapi mereka akhirnya tidak bisa berangkat ke sana karena menunggu kapal tidak datang dan di sana sedang ada pertikaian ya. Akhirnya Ignatius dan sahabat-sahabatnya ke Roma menyerahkan misi mereka sesuai dengan kehendak Paus. Perjalanan untuk perjalanannya akhirnya Ignatius dietablishkan menjadi imam tahun 1537 sebelum kemudian Ignatius akhirnya menghadap ke Paus untuk mempersembahkan dirinya dan sahabat-sahabatnya untuk diutus ke manapun Sri Paus menginginkan. Dan di sini adalah awal dari perjuangan Ignatius untuk mendirikan Ordo Serikat Yesus, di mana perjuangan ini juga tidak mudah, begitu banyak lika-likunya untuk bisa mendirikan Ordo ini. Ordo SJ semboyannya adalah Ad Mariam de Gloriam, yang berarti untuk kemuliaan Tuhan yang lebih besar. Pada saat Ordo ini didirikan, waktu itu memang sedang terjadi reformasi Gereja Katolik ya, banyak sedang dan Ordo Serikat Yesus ini menjadi suatu gerakan untuk melawan kondisi kontra reformasi saat itu ya, kembali kepada kitab suci dan doktrin Katolik. Selama 15 tahun memimpin Ordo SJ, Ignatius aktif dalam berbagai karya pelayanan, terutama pendidikan yang sangat terkenal gitu. Beberapa universitas terkenal di dunia itu adalah dari Serikat Yesus ya, salah satunya Pontifical Gregorian University di Roma ya, Universitas Pausan, kemudian di Jerman juga ada, dan pelayanan Yesuit kemudian berkembang ke banyak sekali negara, Jepang, Tibet, Amerika, India, dan lain-lain, Tiongkok juga. Dan kita tahu bahwa di Indonesia juga sejarahnya Santo Franciscus Xaverius yang datang ke Asia dan akhirnya mendarat ke Maluku di pertengahan abad 17 juga menjadi cikal bakal pewartaan Kristus di Indonesia. Kita tahu bahwa secara sejarah di mungkin pembaptisan yang di Sendang Sono yang menjadi yang dilakukan Romo Van Lith juga menjadi cikal bakal Gereja Katolik di Indonesia, dan cukup banyak tokoh-tokoh yang terkenal ya berasal dari Jesuit, mungkin diantaranya di Indonesia Monsinyur Sugiyapranata yang menjadi uskup pribumi pertama dan juga menjadi pahlawan nasional di Indonesia. Juga beberapa tokoh terkenal di Indonesia, Frans Nisuseno, Kardinal Julius Darmatmaja, dan lain-lain. Tahun 1556 Ignatius wafat di Roma. Pada saat itu sudah mewarisi begitu banyak prestasi ya, begitu banyak imam dan biara yang sudah menjadi tempat pewartaan para Jesuit. Beliau dibeatifikasi oleh Paulus V tahun 1609 dan dikanonisasi menjadi santo oleh Paus Gregorius XV tahun 1622. Pada saat itu bersamaan dengan kanonisasi Santo Franciscus Xaverius.
dan pesta peringatan Santo Ignatius diperingati setiap tanggal 31 Juli pada hari beliau wafat. Peninggalan Ignatius Loyola yang sangat terkenal adalah buku latihan rohani. Ini yang paling banyak berpengaruh dan paling banyak dibaca untuk kehidupan rohani umat Kristen, dan salah satu bahan pembaruan spiritualitas gereja yang dibahas di Konsili Trente ya pada saat itu. Buku latihan rohani sudah diterjemahkan ke dalam ratusan bahasa, lebih dari 4,5 juta eksemplar. Ini berarti jumlah yang sangat banyak ya jumlahnya. Mungkin itu ini quotes dari Santo Ignatius Loyola, "Berilah aku hanya cinta dan rahmat-Mu ya Tuhan, dengan itu aku sudah menjadi kaya dan aku tidak mengharapkan apa-apa lagi." Ini sangat terkenal ya, kaul kemurnian, ketaatan, kemiskinan ya yang menjadi semangat hidup Santo Ignatius Loyola, serta pengabdian yang khusus untuk Sri Paus dan Gereja Katolik. Mungkin demikian rekan-rekan sepintas tentang kisah hidup Santo Ignatius Loyola yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf atas segala kekurangan. Mungkin dari Romo Kris bisa menambahkan kalau ada hal-hal yang kurang ya, karena kisah hidup Ignatius sebenarnya sangat panjang untuk diceritakan selama hanya 20 menit. Mungkin itu adalah kita harus membaca buku berhari-hari ya baru bisa memahami cukup mendalam mengenai apa yang dilakukan dan bagaimana perjuangan hidup Santo Ignatius. Demikian teman-teman, dan selanjutnya mungkin Romo Kris berkenan bisa memberikan sedikit gambaran yang lebih detail mengenai latihan rohani yang sudah sangat terkenal ini, atau ada hal lain yang mungkin Romo Kris merasa sangat penting untuk kami ketahui sebagai komunitas JOD ini, sehingga bisa meneladani hidup Santo Ignatius Loyola dengan lebih baik. Demikian mungkin, silahkan Romo Kris jika ada yang bisa disampaikan untuk kami. Baik Mas Bro Ferdinand, terima kasih presentasinya luar biasa. Ya, saya yakin teman-teman pasti udah ngeliat presentasi ini, pertanyaannya juga udah ada kali ya. Tapi biar lebih wawasan kita, pengetahuan kita ya. Setelah presentasi ini, kesempatan kepada Romo Kris untuk bisa memberikan penjelasannya lebih lanjut. Silakan Romo Kris. Saya terima kasih sekali kepada Bro Ferdinand. Terima kasih. Tadi kau manggil Bro, aku juga panggil Bro Ferdinand. Kenapa? Karena terus terang aja mengingatkan aku ketika aku belajar sebentar di Australia. Ketika belajar di Australia, yang memberi spiritualitas Ignatian kepada romo-romo ini adalah awam, seperti Bro Ferdinand. Jadi menurut saya ini keren banget. Artinya bahwa ada teman-teman dan banyak teman yang ingin memperdalam spiritualitas Ignatian. Dan sebagai catatan kaki dan di bold dan di italik adalah latihan rohani yang tadi dijelaskan oleh Bro Ferdinand ini. Ini sebetulnya dibuat, kalau mau fair, jujur, ketika Ignatius masih awam. Jadi ini sebetulnya spiritualitas hidup sehari-hari. Maka dari itu disebut latihan rohani. Nggak ada embel-embel serikat Yesus, nggak ada embel-embel apapun. Dan serikat Yesus mungkin hanya otorisasinya aja sebagai
karena mungkin pada saat itu agar tidak dikira alumbrados atau kelompok yang lain, maka dicapkan atau dimasukkan ke dalam suatu tarekat atau ordo atau kongregasi. Dan ini latihan rohani. Sehari-hari bisa ada anotasi 19, ada juga dalam sehidup sehari-hari. Jadi sebetulnya ini saya terus terang saja balik lagi terkesan. Terima kasih, nanti tanya jawabnya atau sharingnya juga Bro Ferdinand juga harus ikut, atau teman-teman yang lain yang memahami, yang mungkin membaca ora popo awdw ini sharing-sharing lain. Nah, teman-teman dan saudara-saudara yang terkasih, terima kasih tadi. Terus kemudian saya memperkenalkan diri ya. Saya Kristiono Puspo Serikat Yesus, dan saya masih muda di dalam tahbisan. Baru 2 tahbisan saya 2010, walaupun mungkin saya lebih tua dari umur kalau dibandingkan dengan romo-romo yang tahbisannya ini. Karena kenapa? Karena saya nggak lewat seminari. Saya dari Jakarta, saya sekolah, kuliah, terus kemudian masuk Kanisius Unit Selatan, terus kemudian saya kuliah di 11 Maret Solo, saya ngambil ilmu sosial politik, terus kemudian saya kerja, saya ya pacaran juga gitu kan, terus kemudian baru masuk Serikat Yesus. Nah, sepanjang hidup saya, sepanjang umur saya tuh ketemu dengan banyak Yesuit. Maka dari itu saya tertarik, mulai dari Romo Ui Guanciar yang sangat kalau ngomong itu pedes di kuping, meninggal di Mangga Besar, mungkin yang orang Mangga Besar tahu itu. Terus kemudian saya di Paroki Celilitan dulu itu Yesuit semua, sekarang juga. Terus kemudian saya masuk ke sekarang namanya Gonzaga, tapi pada saat itu namanya Kanisius Unit Selatan, itu adalah DROS, dan juga moderatornya saya ingat betul itu. Nah, terus kemudian ada Pak Romo Wisnu, ada yang macam-macam itu, yang almarhum. Terus kemudian saya kuliah di 11 Maret Solo, saya ketemu juga dengan aktivis Yesuit, seperti Sandiawan, itu luar biasa, tapi sudah moksa begitu ya, dia sudah ini menemukan jalannya yang benar. Terus kemudian bertemu dengan almarhum Adi Wardoyo, terus kemudian orang-orang yang hidup dalam aktivitas sosial ya. Sehingga framing di kepala saya, Yesuit adalah orang yang hidup dalam sosial. Framing itu. Sehingga membawa saya juga punya framing itu sampai sekarang. Artinya bahwa saya bersyukur bahwa Bapak Uskup menempatkan saya atau memberi saya kesempatan untuk di PSE, Ketua PSE dan Direktur LDD, KAJ, gitu ya. Itu saya di kesempatan itu. Nah, begitu pula saya membaca Serikat Yesus. Itu dari kacamata, terus terang saja, dari kacamata bagaimana sosial ya. Karena kan juga pada saat ini itu kita punya UAP. Jadi preferential for the poor ya, itu ada empat preferensi ya, 4 fokus ya. Itu nanti mungkin di bagian lain atau suatu ketika nanti saya bisa sharingkan. Nah, oleh karena itu saya mau men-sharingkan bagaimana dimensi. Saya tidak lagi menjelaskan atau menerangkan tentang sejarah Ignatius, tadi sudah dijelaskan luar biasa oleh Bro Ferdinand. Tapi saya mau sedikit menjelaskan spiritualitas atau dimensi sosial dari Ignatius itu, dan akhirnya di Serikat Yesus. Slide-nya panjang memang, karena saya buat panjang. 75 slide, tapi nanti saya akan skip dan saya akan bergeser ke salah satu spiritualitas yang lebih dalam. Saya share ini ya. Semoga bisa nggak ya? Masuk nggak? Belum. Kita gimana caranya kata-katek ya? Jadi kan share screen ya. Share screen. Terus
pencet apa aku? Terus pilih Di slide-nya. filenya. Oh, ini. Oh, ini nih, itu. Ini share gini ya. Gini kali ya. Nah, sudah. Udah ya. Ya. Betul. Oke. Jadi ini dimensi namanya dimensi itu adalah nuansa mungkin ya. Dimensi sosial dari perusahaan Yesuit. Kalau kita lihat visi Serikat Yesus atau Yesuit atau Ignatius, Serikat Yesus tadi sudah dijelaskan 1539 di Eropa. Jadi kalau dibandingkan dengan serikat-serikat yang lain itu sebetulnya masih baru ya, masih bawa kencur ya daripada yang Fransiskan mungkin atau Benediktin atau apapun. Dan Loyola pada saat itu, Ignatius Loyola atau Inigo nama kecilnya, itu punya 9 sahabat yang merupakan kelompok imam pertama yang terdidik secara teologis dan rohani, dan punya sebuah refleksi, doa tentunya, dan akhirnya memutuskan untuk mentaati salah satu dari mereka menjadi superior dan memilih Ignatius. Kemudian akhirnya dia membentuk sebuah serikat dan bukunya ini konstitusi Serikat Yesus, dan ini pada awal dikatakan bahwa dia akan taat kepada paus. Jadi paus mau hitam mau putih pokoknya ya Yesuit akan taat. Di dalam rejim militantis ini dikatakan bahwa dia akan taat sungguh pada paus. Nah, visi yang kedua, primi patres atau 9 orang tadi itu menghidupi pengalaman latihan rohani. Latihan yang ditulis oleh Ignatius Loyola ketika dia, atau ini sebuah pengalaman-pengalaman yang dirumuskan kembali dalam latihan rohani, yang telah ditulis Ignatius dan memutuskan untuk mempersembahkan hidupnya kepada Tuhan tentunya. Kemudian oleh karena itu memilih Serikat Yesus. Jadi ada joke bahwa kalau Serikat Yesus dari Ordo Serikat Yesus meninggal, itu Allah Bapa tidak akan beranjak dari kursinya. Kenapa? Karena takut direbut oleh Yesuit. Gitu. Kalau yang ordo-ordo lain mungkin silakan anakku welcome gitu, tapi ketika Yesuit masuk gitu, Allah Bapa langsung megangin kursinya. Karena ini Serikat Yesus. Gitu. Karena putranya Yesus itu mau ngambil itu. Wah, dasar. Nah, keinginan mengabdi Tuhan dengan total itu dikonkretkan dalam kaul keempat. Jadi ini nggak tahu ya, salah satu atau salah dua kesombongan Serikat Yesus adalah mungkin berani berkaul keempat. Jadi apapun Paus mengutus salah seorang Yesuit itu ya mau nggak mau dia harus ya ikut gitu. Meskipun kondisi sosial ekonomi dalam berbagai belahan zaman sekarang sangat berbeda dengan kondisi Ignatius, para Yesuit di seluruh dunia menerima suatu formasi rohani yang kuat. Ini nanti yang saya sebut nanti unio animorum itu ya. Formasi rohani. Ya kalau dihitung-hitung kita 2 tahun novisiat, terus kemudian filsafat 4 tahun, ada tahun pastoral 2 tahun, terus kemudian ada 4 tahun teologi, berapa tuh? Udah 10-12 tahunan. Jadi ya memang nggak tahu ini Yesus kadang-kadang udah memutih, ketika ditahbiskan udah memutih rambutnya. Sedia mengikuti Yesus Kristus dalam gereja dan dunia zaman sekarang. Selama kongregasi, ini agak-agak meloncat, ya nggak apa-apa, kongregasi jenderal ke-35 Serikat Yesus pada Januari sampai Maret 2008, Paus Benediktus mempercayai para Serikat Yesus untuk tugas perutusan menyampaikan pesan Injil ke wilayah frontier, wilayah paling depan. Jadi diutus, kalau di sini frontiernya mana ya? Mungkin Papua katakanlah, atau daerah-daerah yang kumuh atau daerah-daerah membutuhkan. Dan untuk masyarakat sipil atau masyarakat yang membutuhkan. Bapak Suci mengungkapkan keyakinannya dan yakin dari seluruh gereja atas kemampuan Serikat Yesus untuk menjalankan putusan ini. Jadi kita tadi dalam kongregasi selalu kita kalau tidak salah memberi tempat pada Bapak Paus untuk menyatakan visinya dan keinginan atau
harapannya kepada manusia-manusia Yesuit itu. Paus dan Jenderal Men on Consolation. Paus mengingatkan, ini pertemuan antara Paus Podo-Podo Yesuite. Paus mengingatkan bahwa seorang Yesuit dipanggil untuk bercakap-cakap sehingga melahirkan kehidupan. Kata bercakap-cakap ini menurut saya punya undangan yang konkret dan realistis di zaman sekarang. Bercakap-cakap dengan kehidupan. Dan melahirkan kehidupan, bukan budaya kematian. Jadi melahirkan kehidupan, jadi memberi rasa damai, memberi rasa aman, memberi rasa sukacita atau harapan. Gitu. Di seluruh dunia dimanapun diharapkan terjadinya pengabdian Allah yang lebih besar, ini ujungnya. Diharapkan dengan percakapan-percakapan, Men on Consolation, itu Yesuit atau orang yang mendalami spiritualitas Ignasian, itu diharapkan membawa orang untuk sampai kepada kehidupan, pengabdian kepada Allah yang lebih besar. Itulah mengapa Yesuit harus terus melangkah maju dengan memanfaatkan situasi yang ditemukan demi dan supaya bisa lebih melayani dengan lebih baik. Implikasinya adalah salah satu cara bertindak yang mencari keselarasan dalam berbagai tegangan yang memang normal dalam dunia dengan berbagai macam orang dan putusan. Paus menyebut tegangan secara eksplisit antara kontemplasi dan aksi, antara iman dan keadilan, antara karisma dan institusi, antara komunitas dan putusan. Jadi ada suatu ketika kita atau kami, Yesuit itu, ini kapan ya bahasa tegangan? Jadi kita hidup ada dalam tegangan. Ada tegangan dalam arti begini, dalam arti ya kontemplasi aksi. Jadi kita diharapkan juga untuk bagaimana di dalam aksi juga dalam doa ada doa. Ini suatu yang nggak mudah. Tapi ini yang harus dinyatakan begitu. Antara iman dan keadilan tidak bisa dipisahkan. Tetapi ini sesuatu yang sangat kadang-kadang ya orang nggak bisa iman, baju iman, selesai misa, pulanglah dengan damai, tapi keluar anjing babi setan, begitu kan, ini yang seringkali terjadi dalam kehidupan kita kan, kepelantangan, maki-makian, itu suatu yang seringkali terjadi. Nah ini Yesuit bukan diminta, tapi diharapkan ya hidup dalam tegangan dan terus berusaha menjadi Men on Consolation dalam situasi ini. Saya di KJ 36, Paus menyebut tiga jalan serikat Yesus. Pertama, konsolasi, compassion, dan discernment. Tadi, memohon konsolasi yang mendesak, serikat perlu tahu bagaimana menghibur orang, membawa konsolasi dan sukacita sejati. Yesuit harus menempatkan diri untuk pelayanan sukacita. Tadi sudah saya sebutkan, karena Injil tidak dapat diwartakan dalam kesedihan. Itu kan ada ensiklik yang terakhir itu namanya lupa aku, yang mewartakan Injil dengan sukacita. Ya. Selanjutnya Paus mengundang Yesuit untuk membiarkan diri digerakkan oleh Tuhan yang tersalib. Kalau teman-teman mungkin yang sudah pernah latihan rohani ini, kita sebetulnya kan ini mengundang Yesuit, mengundang orang yang latihan rohani, mengundang kita untuk berani membiarkan diri digerakkan oleh Tuhan yang tersalib. Ini latihan rohani. Yesuit harus berdekatan dengan manusia ya, yang menderita. Dan dalam konteks ini harus menawarkan berbagai pelayanan kasih dalam berbagai bentuk. Paus menggarisbawahi bahwa kita yang tersentuh oleh kasih harus merasa sendiri diutus untuk menghadirkan kasih yang sama dan dengan cara yang efektif. Kalau dalam ensiklik Paus Benedictus yang pertama, kalau nggak salah, Deus Caritas Est, Allah adalah kasih, inilah yang menjadi menjadi dasar pondasi ya. Pondasi di mana kita sebetulnya diundang oleh Allah untuk menyatakan kasih pada zaman sekarang. Akhirnya Paus mengundang kita, Yesuit,
atau kita semua terus maju di bawah pengaruh roh baik. Ini yang namanya discernment. To discern, memilah, memilih sebetulnya. Memilah dan memilih. Mana yang lebih memuliakan Tuhan. Sehingga tadi yang disebutkan AMDG itu, mana yang lebih memuliakan Tuhan. Implikasinya harus selalu mendiskresikan bagaimana cara bertindak dalam kesatuan dengan gereja. Para Yesuit seharusnya tidak clerical, tapi eklesial. Clerical itu artinya tidak jaim-jaim gitu, pakai kolar gitu ya, pakai kolar ya mungkin, terus pakai jubah hitam gitu. Kadang-kadang itu tidak mungkin dilakukan, atau mungkin ya ini saya mengatakan saya ini imam gitu, clerical gitu ya. Seperti pengen status begitu enggak. Tapi eklesial artinya gereja. Jadi bisa dikatakan adalah ya pada saat itu situasinya kan bagaimana kemunculan Yesuit itu bersamaan dengan kemunculan gerakan Protestantisme ya itu ya. Itu. Nah, itu jadi gereja perlu terus dijaga, eklesial. Yesuit adalah man for others. Manusia untuk semua. Ada yang ketika saya di Canisius menjadi pamong, man for others atau men for others, men and women for others gitu. Itu seperti itulah, kadang-kadang suka dijokan bahwa aneh-aneh lah. Nah, menyentuh setiap pribadi dengan cara ikut menyumbang bagaimana dan mendirikan sebuah gereja dan seterusnya. Saya perlu nggak ya? Awalnya tugas perutusan, mungkin menambah tadi yang dikatakan Bro Ferdinand, itu pengalaman Ignatius dan Primi Partes itu sebetulnya percakapan rohani, memberi latihan rohani ini. Awalnya, pengajaran iman Kristiani, terus menulis surat-surat si Ignatius Loyola itu, berkhotbah saat liturgis, maka itu sebetulnya piawe dulu, katanya sih, saya dengar-dengar, saya baca-baca itu piawe mereka itu. Karena untuk meyakinkan orang semacam di piazza atau semacam kayak alun-alun gitu ya, di lapangan si Xavier, Pierre Faber, Alfonso Sameron, Diego Lanes, Bobadilla, Rodriguez, Brut, Jen Kojur, dan Claude J, itu teman-teman pertama. Itu diajak untuk memberikan latihan rohani. Jadi pertama-tama tuh ini sebetulnya. Jadi bukan yang kita lihat pendidikan, tapi pertama-tama itu. Nah, terus kemudian dokumennya ada Centericum o Ecclesiae, jadi kesatuan hati dan budi dengan gereja, formula institusi tadi, konstitusi dan konstitusi Serikat Yesus. Agak politis ya. Yesuit itu termasuk Jerome Nadal itu masuk ke dalam konsili-konsili yang pada saat itu terjadi. Jadi dia bisa ya menjadi interpreternya atau menjadi sekretarisnya, sehingga ya ini ada nilai-nilai yang masuk ya, nilai-nilai Yesuit yang masuk ke sana. Ada beberapa surat-surat atau beberapa keputusan yang bisa itu yang nuansanya Yesuit. Nah, terus kemudian muncul kolese-kolese di Jerman, Roma, San Paulo, Goa, dan macam-macam itu. Ini outline autobiografinya, Pamplona, dengan Manresa, Montserrat, dan macam-macam. Terlalu kecil dibacanya. Ini. Paling tidak ada beberapa tempat di mana Yesuit atau Ignatius itu sungguh sangat concern terhadap situasi sosial masyarakatnya. Jadi Ignatius dalam autobiografinya nanti ini yang menurut saya kalau mau kecuali wasiat dan petua, Walking with Inigo ini baik menurut saya. Walking with Inigo ini lebih komplit lagi, mungkin Bro Ferdinand sudah pernah membacanya gitu ya. Gitu. Ya, di Aspesia, terus kemudian di tempatnya dia tinggal, terus pengalaman relokasi juga, seterusnya. Ini cuma saya ingin katakan, dan kemudian saya ingin menshare-kan satu hal yang
menurut saya karena waktu ya. Sampai jam berapa sih saya? Bentar lagi ya. Boleh lanjut, Romo? Boleh lanjut, Romo, silakan. Yang saya mau sharekan yang ini udah. Jangan pakai waktu. Ada itu kebaca Spirit Magis. Belum ya? Udah keluar belum? Belum. Romo harus stop share dulu, Romo. Oh. Filenya berbeda. Oh, deso aku. Deso banget ya caranya. Mo, buku yang tadi mana, Mo? Buku apa? Buku yang tadi yang Romo tunjukin. Walking with Inigo. Oh, pengarangnya siapa, Mo? Yang itu keluaran dari mana? Pengarangnya Gerard Coleman. Yang ngeluarin Serikat Yesus Indonesia. Oh, oke. Terima kasih, Mo. Sebentar nih gimana caranya topnya ya? Aduh, Tuhanku. Di atasnya, Romo, di atas ada stop share. Di atas file. Oh, stop share, oke. Ya, stop share. Aduh, Tuhan. Puji Terus Tuhan. sama kembali seperti tadi. Share screen lagi. Oke. Nah, yang ini lebih spiritnya ya. Kata magis. Udah itu ya. Dalam bahasa yang enak-enakan itu to do and to be more. Jadi mengerjakan sesuatu yang lebih. Magis ini bukan magic ya. Beda ya. Jadi magis ini ada sesuatu yang lebih. Dan itulah termaktub atau tersirat dalam diri Ignatius. Bahkan tadi Bro Ferdinand mengatakan benar, walaupun memang untuk kemasyhuran diri, dia berani sampai 2 kali kakinya dipatahkan kembali. Karena merasa ketika jalan, operasi yang pertama itu cingklang gitu ya, masih nggak satu yang masih pendek sebelah. Nah terus kemudian yang kedua disikat lagi. Terus kemudian bahkan itu kan nggak pakai obat bius ya, itu kan edian itu gila itu, betul-betul gila. Dan juga ketika dia mulai dalam recovery hidupnya dengan membaca 3 buku itu juga gila. Cara membacanya itu kan dia ibaratnya di stabilo, sabda Yesus di stabilo apa, ibarat stabilo ya dalam bahasa kita ya. Terus kemudian diberi warna ini, Bunda Maria bagaimana ini, gila itu luar biasa. Saya mau mengambil satu spirit magis dari dari latihan rohani ini. Ada satu di latihan rohani. Jadi mungkin sepintas menghubungkan apa yang dikatakan tadi Bro Ferdinand dan mungkin visi yang saya sedikit tadi sampaikan tentang sosial. Ada yang penting di dalam latihan rohani nomor 23 ini. Adalah manusia diciptakan untuk memuji, mengabdi, menghormati, dan melayani Tuhan saja. Dan dengan demikian ia memperoleh keselamatan jiwanya. Jadi pertanyaannya mungkin kepada kita, apa tujuan hidup kita? Apa tujuan hidup Kris ini? Dan Ignatius dengan perjalanan rohaninya, dia merumuskan bahwa manusia diciptakan untuk menghormati, melayani Tuhan, dan kemudian memperoleh keselamatan jiwanya. Segala sesuatu yang ada di dunia diciptakan untuk manusia, dan bahwa mereka dapat membantunya untuk tujuan diciptakan. Akhirnya, untuk manusia diciptakan. Di sini kita melihat bahwa ya apa yang ada ini sebetulnya diciptakan oleh Allah untuk manusia. Nah, untuk itu penting membuat diri kita tidak terikat. Karena apa? Tujuan kita diciptakan tadi kepada Allah saja. Tidak terikat dengan hal-hal yang diciptakan. Artinya tadi dengan barang-barang materi. Di dalam segala hal, sesuatu yang diperbolehkan, kita memilih bebas jika kita tidak dilarang, sehingga dari pihak kita tidak menginginkan kesehatan daripada sakit,
kekayaan daripada kemiskinan, penghormatan daripada penghinaan, umur panjang pendek, sehingga dalam segala sesuatu hanya menginginkan dan memilih apa yang kondusif bagi kita untuk mencapai tujuan akhir kita diciptakan. Jadi ini sebuah diskresi atau discernment di mana kita selalu muaranya adalah manusia diciptakan untuk memuji, mengabdi, dan memuliakan Allah saja. Ada 3 hal pokok yang mungkin saya refleksikan di dalam perjalanan saya menjadi seorang Yesuit, dan juga perjalanan 3 kali setidaknya melatih rohani ini selama sebulan penuh. Asas dan dasar itu yang pertama adalah apresiatif, punya nuansa apresiatif. Apresiatif terhadap diri, terhadap Allah, dan terhadap semua ciptaan sebetulnya. Yang berikutnya adalah unio animorum tadi yang saya katakan, kesatuan hati dan budi. Ada sebuah titik bagaimana kita, tadi dikatakan, saya mungkin menjelaskan sedikit, man on mission. Artinya kita itu diutus oleh Allah seperti halnya Yesus diutus oleh Allah untuk menyatakan kabar gembira ibaratnya. Dan kita tentunya harus unio animorum, kesatuan hati dan budi dengan yang mengutus kita. Balik lagi pertanyaannya. Manusia diciptakan untuk memuji dan mengabdi saja. Dan kita perlu unio animorum dengan Sang Pencipta. Selalu menjaga kesatuan hati dan budi dengan Beliau saja. Sehingga keselamatan jiwa-jiwaku dan jiwa-jiwamu dan jiwa-jiwa semua itu bisa terjadi. Ini discernment. Discernment itu to discern bukan pertama-tama memilih yang baik, tidak. Tapi memilih mana yang lebih memuliakan Tuhan. Memilih makanan, ibaratnya semur jengkol sama cukiok atau bakut, menurut saya sih nggak usah discernment-kan ya, makan aja. Kecuali punya kolesterol. Tapi kan kolesterol ada di Karulus, bukan? Jadi gini, memilih bukan memilih yang dikata ya. Jadi penjahat sama maling, ibaratnya mencolong atau koruptor, maaf, dengan ada kata hidup baik gitu. Itu bukan didiscernmentkan, nggak usah. Itu udah jelas nggak mungkin. Itu nggak mungkin masuk ke dalam kesatuan hati dan budi kita pada Allah. Ya kata. Menjadi Yesuit atau menjadi orang awam atau menikah. Nah, ini perlu didiscernmentkan karena sama-sama baik. Secara entitas ini baik dan secara entitas ini baik. Apakah lebih baik Yesuit? Enggak. Berkeluarga lebih baik. Ini jadi pemilihannya adalah discernment, mungkin adalah baik dan baik. Sehingga kita mencari yang lebih baik. Nah, inilah namanya magis. Mencari yang lebih baik. Imajinasi. Imajinasi itu bukan kabur dalam arti ini. Saya ingin mengatakan imajinasi itu adalah sebuah doa, kontemplasi. Kekuatan Yesuit, Ignatius adalah sampai dia mendapatkan di sungai Cardoner, ya, Cardoner itu, karena dia doa yang sangat kontemplatif sekali. Dia mendapatkan vision, ya, Allah dalam 3 tuts itu, tuts kayak piano begitu. Saya juga nggak bisa membayangkan itu, tetapi bagaimana dia mendapatkan vision. Dan setiap kali dia pengakuan dosa, pada bapak pengakuannya, seorang Benediktin kalau salah, nah itu dia selalu mencucurkan air mata. Dan kemudian bagaimana juga dia punya imajinasi ketika dia membaca buku-buku Santo Santa, dia ingin sekali ke Yerusalem. Ini kan imajinasinya, pertobatannya kuat sekali. Nah kita, menurut saya, kita diharuskan juga punya imajinasi atau kontemplasi yang kuat. Yang
akhirnya bisa menarik diri kita untuk semakin menjadi lebih baik. Udah gini aja deh, cukup deh, itu udah mandek deh. Nah, apresiatif. Yang pertama-tama, berani mengubah diri bersama dengan Allah. Apresiatif. Menurut saya. Bagaimana Ignatius itu dengan sungguh-sungguh ingin mengubah diri menjadi lebih baik bersama Allah. Pertama-tama karena aku dicintai Allah. Agar mudah juga kita mencintai sesama. Retret panjang Ignatius sampai akhirnya ke Roma adalah sebuah pencarian diri terkait dengan aku dicintai oleh Allah. Dalam bahasa pernah juga diteliti secara psikologis, Ignatius mencari dan menemukan aku dicintai Allah sehingga akhirnya dia mengalami sebuah metanoia yang sungguh dan akhirnya menggerakkan dia. Yang berikutnya apresiatif karena kita mengenal Allah. Lewat buku-buku, tadi 3 buku Flos, terus kemudian Imitatio Christi, terus kemudian yang lain-lain. Dia ingin mengenal Allah. Terus yang berikutnya Ekaristi dan doa sebagai puncak iman dan spirit yang mengubah kita. Kalau latihan rohani itu satu bahan latihan rohani, andai kata ya, kontemplasi, mempersembahkan bagaimana anak-anak Yesus taat kepada orang tuanya di Nazaret. Ini kita diajak untuk mencoba mengkontemplasikan bagaimana hidup Yesus. Dan ini bisa 1 hari didoakan 5 kali, 1 jam, dan ditulis refleksi. Jadi satu bahan ini itu bisa 5 kali dikontemplasikan. Kenapa? Karena bagi Ignatius repetisi adalah sebuah pendalaman iman. Kalau teman-teman JOD ini masuk ke dalam kitab suci, mencoba mendalami kitab suci, itu adalah sebuah repetisi agar rahmat Allah sungguh-sungguh dirasakan dan mendalam. Nggak hanya sekedar maaf artifisial, seperti bacaan Injil pada saat ini yang hanya mencuci bagian luar saja, tapi tidak bagian dalam. Nah, penting ini menurut saya. Ekaristi begitu sangat ya. Bahkan saking dia devosi pada Ekaristi, maka dia Ekaristinya kuat sekali. Nah, yang tadi saya sebut, memandang Allah sekaligus memandang dunia, menjadi mistikus saat ini. Jadi seorang mistikus adalah bagaimana memandang Allah dan juga memandang dunia ini. Dan itu menurut saya Ignatius sekali. Ini yang kesatuan animorum, kesatuan hati dan budi agar menjadi teman dalam keputusan bersama. Tadi yang sudah saya katakan tadi. Jadi kita adalah teman Allah di dalam keputusan bersama. Jadi kita itu dipanggil untuk penyelamatan jiwa-jiwa kita semua. Yang dipercayakan kepada kita, keluarga kita, anak-anak kita, bahkan diri kita. Satu kesatuan yang hidup, bukan yang mati, tapi hidup. Membadan dan dengan institusi sevisi dan semisi. Artinya kita ini kesatuan hati dan budi dengan gereja. Maka itu hitam putihnya paus itu serikat Yesus, ibaratnya mati-matian untuk mendukung. Gitu. Siapapun pausnya. Mau Fransiskus kek, mau siapa kek. Silahkan saja. Imajinasi ini. Berani keluar dari zona nyaman kita dan menemukan Allah dalam segala. Yang tadi saya sebut kontemplasi. Jadi bahwa aku memuji dan mengabdi Allah. Jadi berani mengkontemplasikan aku ini seorang yang memuji dan mengabdi Allah saja. Dan juga di dalam latihan rohani,
minggu keempat, kita diajak untuk finding God in all things. Setelah kita melihat diri, terus kemudian pada minggu pertama, terus minggu kedua kita diundang untuk melihat Allah, dan kemudian yang ketiga, kita diajak untuk mengikuti Allah, dan yang keempat, kita melihat Allah ada di mana-mana. Finding God in all things. Dan berikutnya adalah, menurut saya, kita bisa belajar dengan ibaratnya kontemplasi itu sesuatu yang bukan diam, tapi juga ada dalam suatu gerakan keseharian. Mengerjakan hal sederhana dengan luar biasa. Inilah ujung dari yang namanya kontemplasi. Kontemplasi itu bukan asik masuk, mengharu biru untuk diriku, tapi untuk keluar. Tadi kaitannya dengan sharing saya, slide yang pertama. Untuk keluar artinya untuk menyatakan kemanusiaan kepada orang lain. Jadi dimensi sosialnya itu tampak. Akhirnya kita diajak bertindak magis untuk menyelamatkan jiwa-jiwa. Tetapi mencintai. Semoga ini sharing ini bisa menjadi pemantik sedikit mungkin bagi teman-teman, bagi rekan-rekan, menambahi apa yang disampaikan oleh Bro Ferdinand tentang refleksi sebetulnya, refleksi saya sebagai orang yang ada mengikuti Yesuit. Silahkan kalau ada teman-teman yang mau tanya apa, silahkan. Romo, aku mau nanya dong. Ya. Romo, tadi kan yang si Bro Ferdinand ngasih tahu mengenai Santo Ignatius itu belajar di universitas. Yuk. Itu kan bukan seminari ya, Romo? Enggak. Jadi gimana dia bisa jadi imam ya? Kan universitasnya kayaknya fakultas hukum, apa gitu. Itu yang pertama, Romo. Ya. Jadi kenapa bisa jadi imam walaupun universitasnya tuh kayak belajar hal-hal duniawi gitu. Terus yang kedua, kan tadi Bro Ferdinand bilang dia mengucapkan kaul gitu. Padahal Serikat Yesus itu waktu mengucapkan kaul itu kan tahun 1534. Padahal Serikat Yesus itu didirikan 1540. Jadi waktu dia mengucapkan kaul itu apakah di suatu biara ngikut ordo tertentu ataukah ngucapin kaulnya kepada siapa gitu? Biasa kan kepada pimpinan biara ya. Oke, makasih Romo. Bro Ferdinand bantu aku. Bro Ferdinand tahu. Bro Ferdinand bantu aku. Jadi kalau yang sepemahaman saya, maaf ya Romo, ini juga saya sangat terbatas ya pengetahuannya. Mungkin di sini ada Pak Alex yang lebih menguasai ya. Tapi kalau yang dari di sini ini yang saya pahami memang bukan kaul menjadi imam ya. Kaul menjadi imam baru tahun 1537 ya, baru tetapi waktu itu mereka Ignatius dan kawan-kawannya mereka punya semacam komitmen lah ya untuk menjalani hidup miskin, ingin menolong banyak jiwa. Kemudian yang salah satu keinginan yang sangat ingin diwujudkan itu ingin berada di tanah suci, berada di tempat di mana Yesus pernah hidup gitu. Itu salah satu keinginan yang sangat ingin diwujudkan saat itu gitu. Mungkin itu yang saya ketahui Romo. Mohon maaf dengan keterbatasan. Pak Alex mana? Pak Alex bisa bantu nggak? Ya, oke. Silakan Pak Alex. Malam semuanya, dan ya mohon maaf nih Romo kalau misalnya mendahului. Jadi kalau pemahaman saya itu sebetulnya begini. Mengucapkan kaul itu tidak harus terkait dengan kita masuk suatu ordo atau membentuk ordo atau apa. Di gereja
purba itu ada beberapa orang yang mengucapkan kaul untuk tidak menikah karena untuk pelayanan, atau jadi mengucapkan kaul atau ada perawan-perawan yang mengucapkan kaul untuk tidak menikah misalnya. Jadi jadi sebetulnya kalau dalam sepengetahuan saya itu Ignatius berjanji kalau nggak salah memang kepada Abbas Benediktin bahwa dia akan menjaga kesucian dan dia akan taat, tapi saya nggak tahu tentang taat, tapi dia akan menjaga kesucian dan tidak memiliki apa-apa. Dan memang sesudah itu, kalau saya baca di wasiatan petuah, memang dia tidak mau memiliki apa-apa. Jadi bukan dalam kaitan mendirikan ordo atau apa. Dan maaf nih kalau mendahului jawaban, tapi bukan perkara seminaris terus harus menjadi romo, tapi pada waktu itu dia disuruh atau diusulkan oleh Bapak Uskup bahwa dia sebaiknya belajar bahasa Latin dan belajar teologi supaya kalau dia memberikan bimbingan rohani tidak akan mengalami dalam menguraikannya dan memberikan bimbingannya tidak menjelaskan teologinya tidak ada kekeliruan. Sejauh itu dia mengalami diadilin oleh inkuisisi, selalu bebas, tetapi kan kamu nih nggak pernah belajar teologi, berani-beraninya kamu ngajar tentang keagamaan. Jadi oleh Bapak Uskup dianjurkan untuk dia belajar teologi dan sebelumnya harus belajar bahasa Latin. Jadi dia belajar bahasa Latin dulu, terus dia kuliahnya filsafat dan teologi, ya di 3 perguruan tinggi tadi itu. Biaya kuliahnya juga dia pernah ngemis ke London itu dari Paris, kalau nggak salah ingat. Betul. Jadi pertanyaan nomor 1, kenapa dia bisa jadi imam? Dia jadi jalur khusus ya? Nggak seperti imam-imam lainnya. Ya, kalau bisa dibilang jalur khusus ya jalur khusus gitu. Jalur khusus ya. Tapi dia belajar teologi. Jadi di 3 universitas, dan bahkan di sini kan saya juga membaca bukunya sambil saya ini. Ini gue pergi ke Venesia dengan tujuan menyelesaikan teologinya dan menunggu kedatangan kelompok sahabat-sahabat ya. Jadi dari berbagai tempat, jadi kumpulnya meeting point-nya di Venesia gitu nih. Jadi karena tidak ada, sebentar saya tambah, karena tidak ada universitas di sana, ini gue terpaksa melakukan studinya secara privat di bawah bimbingan beberapa imam yang terpelajar. Jadi ya ini disebut jalur khusus ya mungkin ya tadi ini. Jadi ini spesialnya mungkin ya pada saat itu loh ya. Pada saat ini agak sulit gitu. Kalau kita pakai framing saat ini mungkin ambiar gitu dalam bahasa Didi Kempotnya ambiar gitu ya. Gitu. Tapi kalau dibilang seminarinya di mana ya, seminarinya itu selama perjalanannya dari mulai dia kakinya patah, terus kemudian di Montserrat, terus kemudian itu termasuk dalam Manresa, dan itu termasuk dalam seminarinya begitu yang saya ketahui. Itu sih. Semoga ini menjawab. Kalau Pak Alex mungkin dan Bro Ferdinand atau yang lain yang membaca juga atau yang sama-sama memperdalam, kita sharing gitu. Itu sih yang saya lihat. Silakan. Baik, terima kasih Romo Kris. Silakan, ada satu pertanyaan lagi dari teman-teman. Oh, udah, oke. Ya Bu, langsung saya Bu, Nikolas dari Bogor Bu. Silakan Pak Nikolas, satu pertanyaan untuk Romo. Mo, saya dari Bogor belajar JOD ke Jakarta Bu Mo. Saya rasa yang ini ya Mo, selama ini umat Katolik itu belajar mengenai pendalaman iman dan ada kursus segala macam baru sekarang Mo. Yang ini amat sangat tertinggal dibandingkan saudara kita yang Protestan Mo. Yang di ininya Mo. Justru itu gereja gereja Katolik itu sebagai ujung tombak gereja adalah dari umat Mo. Yang ini Mo.
untuk keberadaannya gereja Katolik itu berada pada umat pada dasarnya, Mo. Justru itu saya masih banyak itu umat yang tahu mengenai gereja yang hanya cerita, dan itu sifatnya dari turun temurun, turun, bukan dari justru itu, Mo. Kali Romo bisa ini mempertajam itu, termasuk Ignatius Loyola juga pewartaan sampai ke India juga, Mo. Itu pentingnya umat sebagai pewartaan gereja di dalam kehidupan sehari-hari. Itu Mo, coba, Mo. Semoga menjawab ya. Jadi memang zaman dulu itu bukan hanya Ignatius, tapi juga kelompok-kelompok kongregasi atau ordo itu pasti akan menyebar ya, karena tetap kan pewartaan Injil itu kan, atau Injil itu kan harus disebarkan, diwartakan ya. Sekaligus pada saat itu untuk zamannya Ignatius itu kan bagaimana menahan Protestantisme ini berkembang gitu ya. Jadi memang Ignatius itu bisa dikatakan adalah pejuang yang memperbaharui gereja dari dalam, sedangkan Luther itu dari luar, keluar ya gitu ya, terus membuat gereja yang lain. Nah, akhirnya juga itu menjadikan si Ignatius itu dalam konstitusi juga dikatakan bahwa iman perlu disebarkan atau Injil perlu disebarkan. Oleh karena itu dia mengutus, sebetulnya saya lupa, mungkin teman-teman Bro Ferdinand dan Pak Alex, saya merasa bahwa bukan pertama-tama Xaverius. Xaverius itu orang yang pokoknya wani lah, pokoknya wani ketip lah. Si Brut atau si Salmeron ya, saya lupa itu. Nah terus kemudian akhirnya si Xaverius berlutut dan mengatakan utuslah aku. Dan kemudian akhirnya diutus, dia akhirnya Xaverius saya utus. Dan kemudian berbulan-bulan bersamaan dengan tadi masuknya atau penyebaran kolonialisme ya. Jadi masuknya dengan penjajahan sebetulnya ya pada saat itu. Terus kemudian akhirnya terdampar. Dan yang bagi saya keren dari Franciscus Xaverius adalah bagaimana dia korespondensi terus dengan Ignatius. Bahkan sampai meninggalnya dia banyak surat-surat yang dia pegang, surat-surat Ignatius yang dia tuliskan dan dibalas oleh Ignatius, dan kemudian kitab suci dengan salib yang dibawa itu. Jadi ya memang ini menurut saya penyebaran iman pada saat itu memang seperti itu ya. Jadi kemana-mana misionaris gitu ya. Tapi yang sekarang sih menurut saya udah tidak ya. Tidak, artinya berani menyebarkan iman lewat kemanusiaan. Kalau Paus kita sekarang menuliskan 5 Oktober atau 3 Oktober itu Fratelli Tutti. Fratelli Tutti itu adalah bisa dikatakan dokumen sosial terkait dengan persahabatan dan persaudaraan manusia. Kalau dalam bahasa Gandhi, semua manusia bersaudara, Gandian. Nah, ini mengatakan sebetulnya bahwa misi kita sekarang bukan lagi menurut saya terkait dengan orang banyak masuk Katolik gitu ya. Kalaupun masuknya silahkan gitu loh, walaupun tidak akan menjadi mayoritas. Tetapi yang penting adalah bagaimana kemanusiaan ini bisa terus dikembangkan, diwujudkan. Serikat Yesus sendiri sekarang tadi yang saya preferensi ada 4 preferensi. Yang pertama latihan rohani, yang kedua adalah berjalan bersama orang muda, yang kedua adalah refugi atau kemiskinan, terus kemudian yang keempat itu adalah bagaimana kita mencoba terus memperjuangkan kehidupan yang lebih baik gitu bersama dengan alam semesta ini. Dan jadi saya kira kalau semoga ini menjawab, jadi visi atau misi kita bukan lagi tadi penguasaan atau penyebaran dalam arti banyak jumlah kuantitas, tapi lebih kualitas. Saya kira teman-teman di JOD ini sedang masuk ke dalam
pengembangan iman dan kemudian akhirnya kualitas iman dan kemudian diwartakan dengan lebih baik seperti itu menurut saya sih. Semoga ini menjawab ya. Kalau Terima kasih, Mo. silakan ada yang mau menjawab. Terima kasih Romo, terima kasih Pak Nikolas untuk pertanyaannya. Teman-teman ada yang mau bertanya lagi, silakan. Saya tanggapan sih, boleh Bu Yanti? Oh ya, monggo Pak Bayu. Selamat malam Romo Kris. Kalau lihat Romo Kris nih, saya sih merasa bersalah nih Mo. Terakhir kali mungkin setahun atau 2 tahun yang lalu Romo pernah mampir ke paroki saya memberitakan mengenai kebencanaan. Saya satu paroki sama Rusmandi Mo. Mandi. Santa Ana. Iya. Wow, Santa Ana nyatanya. Walah. Merasa bersalah, Mo. Tenang aja, nggak usah merasa bersalah. Ya, jadi teman-teman katedral selesai sudah. Jadi teman-teman, kalau teman-teman mungkin belajar di Injil Yakobus, iman tanpa perbuatan adalah mati. Nah, kalau yang diperbuat Romo Kris ini benar-benar contoh tanpa iman tanpa perbuatan adalah mati. Jadi semua itu perbuatan semua. Lembaga Daya Dharma itu benernya lebih ke sosial ya, Mo. Waktu di paroki Romo menceritakan bagaimana peran Lembaga Daya Dharma dalam kebencanaan. Sorry ya, Mo, out of the topic nih mengenai Ignatian. Cuman kalau saya ngelihat, saya jadi paham kenapa romo-romo di Santa Ana tuh mungkin beda dengan romo-romo di tempat lain yang mungkin mendalami tentang Alkitab. Tapi almarhum Romo Widi yang kebenaran pernah jadi romo paroki, justru yang seperti yang dibilang Romo Kris tadi gitu loh, lebih menonjolkan mengenai kegiatan-kegiatan sosialnya. Dan memang dari kegiatan-kegiatan sosial ini bisa terlihat bagaimana kita mewartakan Injil secara bukan mungkin teman-teman di Kristen mewartakannya bertobatlah karena kerajaan Allah sudah dekat. Tapi Romo Kris dan Lembaga Daya Dharma itu menceritakan Injil dengan membantu teman-teman kita yang lagi kesusahan segala macam. Dulu sih kita dikasih PR di Santa Ana untuk membuat kedaruratan ya kalau menghadapi bencana ya. Cuman kayaknya sih waktu itu saya ketua lingkungan dan menjadi ketua lingkungan nggak sempat kebentuk tuh, di lingkungan saya nggak jadi kebentuk untuk kebencanaan, jadi nggak sempat kebentuk gitu di lingkungan saya mohon maaf ini karena memang sesuatu dan lain hal gitu. Dan gitu aja sih kalau saya tanggapannya, sorry off the topic. Terus untuk sekarang kebenaran saya satu lingkungan dengan Ibu Vera Sumarwi. Nah, Ibu Vera Sumarwi ini kalau Romo tahu istrinya Romo Sandiawan. Jadi saya satu lingkungan sama Romo Sandiawan. Makasih. Iya, baik Pak Bayu, terima kasih. Mungkin Terima kasih. Ada yang mau bertanya kembali ke Romo Kris tentang masalah latihan rohani mungkin, karena kan spesialisasinya pembelajaran dari Santo Ignatius ini adalah latihan rohani. Mungkin ada yang susah gitu kan, mau meditasi. Saya malah mau dengar sharing Bro Ferdinand dan Bro Alex yang mendalami latihan rohani atau apapun spiritualitas ya. Sebab bagi saya ada kelompok yang mendalami itu dan saya senang sekali, terus terang aja senang. Jadi bagaimana Ignatius itu bisa dikenal gitu ya, terus bisa didalami latihan rohani itu. Karena memang kan mungkin lebih kenal Fransiskus Assisi atau mungkin sopo meneh lah gitu loh. Pokoknya kalau aku kayak kenalnya cuma Ignatius Loyola gitu. Gitu. Mungkin dari Bro Ferdinand dan Bro Alex yang mempelajari itu bisa sharing apa sih yang menjadi memikat dari Ignatius Loyola itu sebetulnya.
Makasih Romo. Mungkin dari saya, sebenarnya saya tadi begitu Sis Yanti ngomong itu saya mau bertanya, sekarang malah saya yang ditanyain. Nggak apa-apa, Jadi dikasih kesempatan. duluan gua tanya gitu. Ini hebatnya Yesus gitu. ya Romo, jadi terus terang pengalaman saya ya ini mencoba ya baru pertama kalinya. Memang menurut saya cukup berat ya bagi awam, ya meskipun tadi latihan rohani ditulis oleh Santo Ignatius waktu masih awam, tapi bagi saya itu sangat-sangat tidak mudah dan sangat butuh komitmen untuk mau tekun, konsisten melakukannya. Dan kalau misalnya latihan rohani itu 30 hari, kan bayangan saya nih, kita terbebas nih dari segala kegiatan seharian, fokus ikut retret. Mungkin bayangannya begitu, mungkin bisa lebih fokus ya. Tapi ini kan kami melakukannya dengan kondisi kita tetap melakukan pekerjaan sehari-hari gitu ya, begitu banyak kegiatan, kadang wah udah kejar-kejaran nih ini waktunya untuk renungan, tapi kok masih banyak banget pekerjaan yang belum beres gitu, terus konsentrasi juga tidak mudah ya bagi saya, dan jatuh bangunnya itu benar-benar kerasa banget sih Romo. Jadi pada satu titik juga saya merasa wah ini saya benar-benar kelihatannya gagal banget nih gitu. Yang saya harapkan misalnya semakin hari semakin dekat kok malah ini kok tantangannya malah semakin berat ya, malah yang sekarang kok malah lebih buruk dari yang kemarin gitu. Jadi ini menjadi ya sebenarnya saya ingin bertanya juga bagaimana sih sebenarnya cara untuk bisa mengikuti latihan rohani ini atau trik-triknya supaya kita lebih mendapat kekuatan ya dari Tuhan ya, selain lewat doa, tetapi apakah ada lagi cara-cara lain ya? Kok begitu? Bagi saya ini begitu beratnya. Mungkin itu pengalaman pribadi saya, Romo Kris. Ya, makasih. Nggak tahu ini Pak Alex masih ada kah? Masih Pak, masih Romo. Jadi kalau dari segi saya itu mungkin saya sharing sedikit. Jadi waktu itu saya merasa bukan mentok ya, tapi sudah mempelajari dasar-dasar iman kita, terutama dari mengikuti misa dan mempelajari aku percaya, credo, dan juga ada beberapa kali harus melakukan kegiatan apologetik karena iman diserang oleh orang ateis, jadi argumentasinya menang secara logika, tetapi tidak berhasil meyakinkan orang ateis yang bermaksud. Jadi dari situ saya dapat pemahaman bahwa logika itu tidak memadai. Nah, jadi untuk ingin maju lebih jauh dalam kehidupan rohani, tidak tahu bagaimana caranya, hanya taunya lebih aktif di gereja, bukan lebih aktif ke gereja, menghadiri Ekaristi dan seterusnya. Lalu menghadapi masalah dalam diskresi. Jadi apa yang Tuhan mau dari saya, apa yang harus saya lakukan pada saat ini. Jadi saya masuk ke spiritual Ignatian ini karena ada kebutuhan untuk bisa melakukan discernment, diskresi. Sebetulnya sesederhana itu Romo, betulnya. Jadi ya kalau perkara mengikuti latihan rohani sebenarnya untuk saya waktu saya baca asas dan dasar itu sebetulnya sangat mendalam. Jadi dan memang kalau sebagai acuan untuk diskresi sangat membantu.
Tapi kalau kita lagi menghadapi konsolasi dan desolasi, sekarang ini lagi banyak desolasinya sebetulnya daripada konsolasinya. Timbul pertanyaan bagaimana melakukan kontemplasi dan meditasi yang apakah ada cara yang keliru, ataukah approach yang keliru, ataukah ada cara atau bagaimana kita mengapproach, bagaimana kita melakukan kontemplasi dan meditasi secara lebih baik, kira-kiranya begitu. Sikap apa yang kita bawa ke dalam kontemplasi dan meditasinya, kira-kira seperti itu, Romo. Kalau dari saya sih. Terima kasih. Terima kasih, Bro Ferdinand dan Bro Alex. Terima kasih. Silakan kalau ada yang mau sharing lagi. Sebenarnya saya pertanyaan Aku jadi moderator aja. pertanyaan Boleh saya banyak sharing? pihak sih masalah latihan rohani si Romo mungkin. Yo, Boleh saya sharing, Bu Yanti? Iya, monggo Pak. Bro Bayu. Kalau sekarang ya, saya lihat, kalau saya sih ngelihat dari luar, belum pernah masuk mendalam ke Ignatian. Cuman kalau dari beberapa latihan rohani yang mungkin ditawarkan yang kebenaran saya tahu, contoh misalnya Romo Romanto, Blok B, dia punya kelompok sendiri. Dan memang dasar-dasar yang diajarkan juga ada background Ignatian. Atau contoh SBS, School by Holy Spirit, dia juga mengajarkan mengenai Ignatian. Banyak benernya kursus-kursus yang ditawarkan. Cuman memang kalau saya dari luar, memang satu yang cukup menarik, kalau dari Romo Romanto saya sih nggak ini, cuman memang kita perlu pendampingan. Jadi apa yang dirasakan pada saat kita melakukan kontemplasi atau melakukan discernment atau melakukan eksamen, ya kan? Eksamen setiap hari. Kalau di Ignatian tuh ada mungkin eksamen sampai mungkin saya nggak tahu berapa kali sehari gitu. Waktu saya belajar Romo Romanto, waduh, eksamennya banyak banget ya. Bisa sehari mungkin bisa 5 kali, bisa 7 kali. Tapi intinya pada saat kita melakukan itu kita perlu pendampingan. Apa yang kita rasakan pada saat kita melakukan eksamen? Apa yang ini, nah itu yang sebenarnya bisa membuat kita bisa berkembang pada saat kita melakukan itu. Nah, saya nggak ngerti, saya di luar, saya belum pernah di dalam, karena memang masalahnya kalau misalnya kita melakukan ini adalah masalah kesibukan. Saya orang kantor, pagi-pagi, ini kalau misalnya WFH mungkin masih banyak waktu, cuman kalau kita orang kantor pagi-pagi bangun, udah pas untuk berangkat, baca kitab suci, mandi, terus udah langsung berangkat, udah nggak inget apa-apa di jalan segala macam, udah langsung kantor, duduk, langsung kerjaan kantor, sampai pulang udah selesai. Nggak ada eksamen, nggak ada apa, mau makan siang, terus ada meeting, diingetin kerjaan, jadi lupa gitu. Nah ini yang kadang-kadang buat saya memang pendampingan itu penting, kelompok diskusi itu penting. Jadi kalau kita mungkin yang Bro Ferdinand, saya ini merasa sulit segala macam, ya itu wajar sih. Sama waktu saya ikut di Romo Romanto, saya diajarkan pada saat awal itu, sekarang kan udah dia bilang naked prayer dan segala macam. Pada saat awal latihan rohani mirip lah sama latihan kalau kita fitness. Kita misalnya mau bentuk lengan, latihannya tuh apa, bentuknya tuh apa, berapa kali sehari, berapa set sehari. Kita ingin masalah bagian perut, ini kan bagian perut masalah nih, latihannya apa, berapa kali sehari, berapa set sehari, itu yang dilakukan. Dan justru dari diskusi-diskusi itu Pak membantu kita untuk menumbuhkan satu dengan yang lain. Gitu sih kalau menurut saya, Bu Yanti, saya nggak tahu mungkin dari Bro Alex atau Bro Ferdinand mungkin punya pengalaman dan segala macam. Saya sih cuma ngelihat dari luar, kelihatannya itu yang mungkin membantu gitu. Makasih. Bagaimana Romo Kris? Mungkin ada bisa melengkapi ya, maksud mengingat waktu juga, maaf. Itu mungkin dari 3 tanggapan, 3 pernyataan ini Romo Kris bisa ini membantu. Jadi memang yang pertama, latihan rohani itu sangat terkait dengan pengalaman personal. Jadi kalau seorang pembimbing rohani, benar bahwa latihan rohani itu butuh pembimbing.
Karena buat apa? Objektifikasi apa yang aku sedang lakukan atau aku telah lakukan. Jadi butuh namanya objektifikasi. Objektifikasi itu agar kita apakah betul, jangan-jangan tadi yang gerakan roh tertentu, roh jahat atau mungkin dengan menyamar diri menjadi sebuah sebuah lewat hal-hal yang baik itu bisa terjadi. Gitu. Jadi menurut saya kita perlu tadi keberanian untuk tadi latihan betul-betul, dan kemudian ada objektifikasi lewat pembimbing mungkin ya, pembimbing atau pemandu gitu, sehingga kita butuh akhirnya where I am at now, di mana kita berada, ini menurut saya. Dan kalaupun terjadi konsolasi, desolasi, apalagi dalam situasi saat ini, itu biasa. Kalau Ignatius mengatakan bahwa ketika kita desolasi, cecaplah kembali bagaimana kita mendapat konsolasi. Begitu pula ketika kita konsolasi, cecaplah bagaimana kita pernah desolasi. Ini menurut saya agar kita tidak jatuh pada yang namanya scruple atau scruple itu apa ya? Merasa berdosa, merasa bersalah gitu. Dan scruple ini juga pernah membawa Ignatius untuk bunuh diri, yang merasa dia bersalah dan pengakuan hampir mungkin 3 kali sehari itu ya mungkin. Terus kemudian dia mau memasukkan ke dalam sebuah kayak sumur begitu ya. Itu pernah terjadi juga. Tapi dia ingat bahwa ya tadi akhirnya dia bisa membedakan ini gerakan apa, gerakan dari mana. Jadi gerakan roh itu bisa diketahui pertama dari kepalanya, bagaimana baik, prosesnya baik, nanti ujungnya juga bagaimana, baik atau tidak. Jadi semua itu harus ada kesesuaian. Pertamanya baik gitu ya, mungkin saya ingin membantu orang itu. Terus kemudian lihat tengahnya, dan kemudian ujungnya. Lihatlah ujungnya, artinya akhir dari ini ternyata aku membantu karena dia, tanda petik, memberikan sesuatu kepadaku, entah apapun. Nah ini perlu terus terangnya perlu digali lagi di dalam. Dan latihan rohani ini sangat personal. Walaupun sama-sama semuanya, ibaratnya ini ada panduan ya. Jadi kita diajak untuk ada instrumen-instrumen latihan rohani, Romo Sardi. Kita diberikan semua serikat Yesus, terus disuruh untuk mendalami. Tapi ini tidak bisa muncul sebuah keseragaman, karena tadi prosesnya adalah proses pribadi. Jadi kenapa Yesuit itu unik, ya unik, neko-neko kadang-kadang, gilani mungkin, atau mungkin terkesan agak arogan, itu karena ada sebuah pribadi yang masih mungkin masih mengolah latihan rohaninya, karena tadi ya personal, sehingga tetap bahwa dia membutuhkan pembimbing atau pendamping rohani untuk diobjektifikasi itu. Nah, hal yang lain menurut saya pernah, nggak tahu ini juga Yesuit, karena Yesuit ini saya pernah terus terang mempelajari meditasi Buddhisme. Saya diminta untuk ke daerah Thailand gitu ya, mempelajari itu. Edan, Yesuit itu memang edan. Saya mencoba untuk mempelajari itu di Mae Hong Son sana, dan kemudian bersama dengan biksu-biksu, makan sekali. Pada dulu zaman makan sekali itu badan saya menjadi 6 pack gitu ya. Gitu. Nah, sekarang jadi 1 pack. Karung alias karung. Nah, saya sih merasa bahwa tadi saya semakin diperdalam dengan latihan meditasi itu untuk benar-benar kalau menyatakan kembali bahwa kalau kita berdoa seperti halnya Ignatius, pertama mohonlah rahmat. Jadi
ketika kita mulai berdoa, mohonlah rahmat. Andai kata ya kitab suci. Nggak tahu ini Romo Rumanto, saya belum pernah. Gitu. Mohonlah rahmat, andai kata kita membaca perikop apa? Di tamak pikiri berikanlah pipi kanan. Kita sudah membaca dulu, poin-poinnya udah membaca, udah sedikit agak khatam mungkin di kepala kita untuk perikop itu. Nah kemudian kita sebentar sejenak coba mohon rahmat. Ya Allah, berilah rahmat, selalu mohon itu seperti yang tadi dikatakan Bro Ferdinand. Mohon rahmat agar aku mampu menyelami atau memahami apa yang engkau lakukan dan menjadi inspirasi bagi aku di dalam kehidupan ini. Udah itu saja, terus kemudian masuk dalam doa. Selalu di dalam buku latihan rohani ini ada selalu ada pendahuluan, ada pokok-pokok apa saja, itunya maksudnya kita mencoba melihat oh ceritanya gini, dan kemudian akhirnya mau masuk ke doanya itu kita mohon rahmat. Nah dengan begitu maka sebetulnya kita punya semacam kayak apa ya guidelines-nya. Ketika kita mohon rahmat sudah mulai berkacang, apalagi sedang membaca kitab suci, ya udah gitu. Nggak ambiar-ambiaran gitu, nggak sak-sake gitu. Sehingga kita punya guideline. Sehingga kita dengan secara sadar atau di bawah sadar kita secara psikologis, kita juga diajak. Kalaupun tidak dapat apa-apa, ya tidak apa-apa, balik lagi kemana? Ke bagaimana tadi konsolasi desolasi tadi. Konsolasi selalu membawa kita, atau desolasi membawa kita untuk sampai pada konsolasi. Nah, jadi kalaupun kita terjadi konsolasi hitam gelap gitu seperti Teresia Avila yang mungkin yang bertahun-tahun gelap doanya, ya nggak apa-apa, cuma senang aja. Tapi tuliskan. Ignatius selalu mengatakan tuliskan doamu. Kenapa tulis? Karena pengalaman pribadi itu penting. Pengalaman pribadi yang dituliskan hasil doa itu adalah sesuatu yang secara psikologis juga mencoba untuk mengurai atau melihat kembali Kristiono ini yang masa lalu mungkin. Kristiono kecil atau Kristiono yang macam-macam, itulah yang sebelum-sebelum. Nah jadi sebetulnya tadi balik lagi bahwa kita masuk ke dalam latihan rohani itu diajak untuk menjadi manusia yang akhirnya nanti punya sebuah kesadaran untuk menanggapi situasi. Menurut saya, karena kita biasa latihan rohani itu jatuh bangun biasa, seperti lagu dangdut jatuh bangun aku mencintaimu, gitu kan? Itu biasa banget. Gitu. Itu biasa. Jadi kalaupun juga kita dapat rahmat konsolasi, rahmat air mata, ya kita rasakan saja. Kita semakin diajak untuk dekat dengan Tuhan, ya kita rasakan saja. Tapi kita merasa bahwa jauh dengan Tuhan. Gitu. Nah, kita teliti saja, nggak apa-apa. Oleh karena itu, kenapa refleksi? Jadi setelah doa, kita 15 menit diam, jangan langsung tulis. Coba diingat. Coba direfleksikan. Pertanyaannya mudah sebetulnya. Apa yang sungguh, apa yang aku tersentuh dengan apa? Nah, itu. Ada titik mana aku tersentuh? Nah, inilah sebetulnya saya merasa bahwa komunitas JOD ini adalah komunitas yang menurut saya ya ibaratnya bahasanya sangat Ignatian sekali gitu. Artinya belajar untuk mencoba ya tadi memperdalam kitab suci tentunya bersama-sama dan punya pengalaman personalitas yang sangat kuat. Ini. Jadi kalau saya pernah latihan rohani panggilan raja ibaratnya. Itu saya ngulang hampir 3 hari, 15 kali. Apa nggak jelek? Saya merasa nggak mendapatkan apa-apa. Saya merasa cuma kosong aja. Nah itu coba sekarang dilihat lagi langkah-langkahnya. Jangan-jangan
Kalau Ignatius itu mengatakan mulai besok andai kata kita mau doa jam 5 pagi, berarti hari ini sudah kita persiapan, preparasi. Persiapkan nih, perikopnya apa, tulis poin-poinnya, pendahuluannya, pokok-pokoknya, rahmatnya dimulai. Terus kemudian kita persiapan doanya kita sambil mengingat apa yang kita tuliskan. Nggak kita main dengan handphone kita atau dengan gadget kita atau dengan gadget dan macam-macam. Kemudian setelah itu pagi, kemudian kita langsung ingatan kita bangun juga terkait dengan itu, dan kemudian kita masuk. Dan inilah yang sebetulnya kalau kita bisa latihkan, maka betapa kita bisa punya sebuah kepandaian, kepiawaian untuk di dalam hidup kita, untuk bisa memilah dan memilih, menurut saya sih. Memilah dan memilih mana yang baik untuk Allah. Saya kira itu, apakah ada yang lain? Mungkin. Yang terakhir tadi, seperti kesimpulan juga sih Romo, dan menjawab pertanyaan dari kami ya, yang masih challenge rasanya dengan latihan rohani gitu. Ya kan Koyos paling lebar ya Koyos senyumnya ya. Baik teman-teman. Tanya mau. Iya. Bu Wiwin. Siapa yang nanya tadi ya? Apa ya? Iya, tadi ada tuh siapa? Monggo satu pertanyaan. Sopo sing takon? Saya ya. Bu Wiwin. Tadi Wiwin mau. Iya Bu. Pak Tadi jawab. Romo mengajarkan bahwa untuk mendapat anugerah istimewa. Halo Bu Wiwin. Melalui stasiun ada dan komuni. Nggak ada? Suaraku nggak kedengaran. Tadi kurang jelas, mungkin bisa diulang Bu Wiwin. Halo. Ya, ini udah jelas Bu Wiwin. Bisa diulang lagi Bu Wiwin pertanyaannya. Udah jelas? Ya, sekarang monggo diulang lagi. Udah ya. Mengajarkan bahwa untuk mendapat anugerah istimewa dari melalui santai itu adalah sakramen tobat, dan untuk komuni itu kita bisa komuni rohani ya Mo ya. Nah kalau untuk sakramen tobatnya dalam situasi begini, apa bisa melalui WA atau gimana Mo? Telepon, soalnya kan kita nggak bisa ketemu Romo langsung. Nggak bisa. Ya, terus maksud saya sakramen tobatnya gimana dalam situasi begini gitu loh Mo? Ya, jadi gini, kelihatannya sedang mau diatur karena kita mau mendekati Natal ya. Jadi kebetulan saya ada dalam tugas KAJ, sedang dipikirkan untuk masa persiapan Natal, kan ada pengakuan dosa. Ya nanti tetap sahnya Gereja Katolik itu memang tetap tatap muka gitu. Namanya pengakuan dosa itu tatap muka, tidak ada WA-WA-anan. Kalau WA itu mau pesen jengkol atau mau pesen nasi goreng itu nggak apa-apa gitu. Tapi kalau pengakuan dosa itu harus cegagi gitu loh. Ya, harus itu. Walaupun ya tentunya dengan protokol kesehatan ya, protokol kesehatan, menjaga jarak dan macam-macam itu ya, tetap di situ. Nah ini sedang dipikirkan oleh tim dan juga nanti akan bagaimana aplikasinya di paroki. Gitu. Kalau WA-WA-an nanti, waduh, jangan. Pesen aja kalau WA itu, pesen nasi goreng, pesen bakmi goreng, ya apa-apa. Jadi sedang dipikirkan Bu. Gitu. Tapi pasti sah ketika kita ketemu. Ya, itu. Terima kasih Mo. Jadi berarti kita tunggu menjawab ya Bu Wiwin pertanyaannya tadi. Pertanyaan terakhir Mo. Ya. Pertanyaan terakhir ya. Ya. Mo, bagaimana kalau berdoanya
bagaimana berdoanya itu di dalam, ya, berdoa dalam kondisi sibuk, dalam kondisi di jalanan, dan bikin renungannya itu di dalam, ya, kondisi diri kita memang bukannya lagi tenang, justru itu yang diharapkan ya kondisi lagi sembraut, Mo. Nah, itu bagaimana, Mo? Ya, gini, ada hal sebetulnya kan gini. Ignatius itu mengajarkan bahwa bagaimana kita piawai dalam mengendus, bahasa saya mungkin, mengendus atau membaui Allah yang hadir di dalam kehidupan kita. Ya, kalau kita tidak punya waktu dalam arti berdoa seperti Ignatius 1 jam dalam latihan rohani, sebetulnya ada sebuah jembatan atau sebuah cara, yaitu namanya eksamen konsiensie, pemeriksaan batin atau kesadaran terhadap Allah. Itu bisa nanti di browsing, eksamen konsiensie, tingkatan atau tahap-tahapannya, ada 5 tahap atau 4 tahap, itu silahkan saja. Ya, pada dasarnya adalah intinya, biasanya sih ya, kami melakukannya di tengah hari dan akhir hari, biasanya 2, itu ya. Nah, sebetulnya kita ingin apa sih? Ingin melihat, mengendus, membaui, mencari, menemukan Allah yang hadir, mulai dari aku melek mata sampai dengan saat ini. Saat ini tuh saat dimana mungkin jam 12 gitu ya, setelah malaikat Tuhan, kita mencoba untuk mencoba regresi ke belakang, bagaimana Allah berkarya di dalam hidupku. Rahmat-rahmat apa yang telah diberikan Allah. Andai kata ya, saya naik mobil, terus ketemu dengan seorang peminta-minta, ibu-ibu bawa anak. Terus rasanya kok saya tersentuh sekali. Nah, menurut saya ini adalah rahmat tersendiri. Rahmat tersendiri. Itu bisa kita gali lagi tuh. Kita gali lagi tuh, kenapa saya tersentuh. Apa yang pertama-tama, siapa yang memulai tersentuh ini. Nah, ini sampai kan kalau saya merefleksikan ya, ketika saya tersentuh dengan kemiskinan, itu Allah sedang membuat diri saya lembut. Hati saya lembut. Dan yang pertama-tama membuat lembut itulah adalah Allah. Allah bukan saya dan bukan orang itu, tapi pertama-tama yang membuat Allah itu membuat diriku lembut, sehingga dengan kelembutan itu aku bisa memandang orang lain dengan hati yang tergerak. Coba saja kalau ini juga bisa dikaitkan dengan pacaran gitu. Kenapa aku tergerak dengan lawan jenis atau dengan si A? Karena Allah itu pertama-tama membuat hatiku lembut, sehingga aku mencintai dia dengan segala kelemahan dan segala kelebihannya. Dan begitu pula ketika aku melihat demo gitu, tadi aja kan siang aku pergi ke Pasar Baru, melihat terus kemudian dengan ini macam-macam gitu loh. Rasanya jengkel banget kan, rasanya pengen takut AI ya itu. Semoga macet toh gitu kan. Jengkel aku tadi agak bisa-bisa terus kemudian tengah hari ngopo toh si Chris ini. Allah ini menyatakan apa? Nah ini sebuah bagaimana kita sebetulnya ya tadi bagaimana ingin mengendus Allah di dalam kehidupan ini. Apa yang ingin Allah ceritakan? Apa yang ingin Allah tampilkan agar aku bisa semakin dekat dengan dia? Saya kira butuh waktu hanya ya pertama-tama mungkin 30 menit, habis itu pelan-pelan jadi nanti kalau udah ada agak fasih jadi 15 menit itu menurut saya. Terus kemudian diakhiri dengan doa spontan mungkin bisa, dan tutup dengan ya monggo Salam Maria atau saya kira kalau untuk hal-hal kita tetap bisa berdoa, bisa melihat mengendus Allah di dalam kehidupan kita. Malam hari juga sebelum tidur mungkin kita coba lihat dari tengah harinya sampai dengan ke saat kita mau tidur. Coba aja sehingga kita bisa tadi mengendus membaui Allah
finding God in all things, Allah yang berkarya di dalam semua. Menurut saya, sehingga kita tidak mudah jatuh, maaf ya, pada sebuah desolasi yang berlebihan. Desolasi pasti ada. Tapi desolasi berlebihan, jangan-jangan karena kita menutup kuping, menutup mata, dan tidak pernah merasa duduk dan mengenali Allah di dalam hidup kita. Membaui, mengendus Allah di dalam hidup kita. Dan kita asik dengan diri kita. Ini yang menurut saya ini perlu ya. Ini kadang-kadang kita menutup itu. Maka itu kesempatan yang berharga, berkajanglah untuk mencoba meneliti batin, eksamen konsiensi, agar kita semakin hidup kita tadi itu adalah kalau rekan kerja atau sevisi dengan Allah. Karena kita selalu mengikuti Allah yang hadir. Itu mungkin ya tambahannya. Baik. Itu Pak Nikolas. Sudah menjawab ya Pak Nikolas. Jangan senyum aja Pak. Terima kasih Romo, Chris untuk semua keterangannya, semua penyampaiannya yang sangat membangun, yang menambah iman kita juga tentang Santo Ignatian. Mengingat waktunya sudah habis. Terima kasih teman-teman untuk waktunya, tapi sebelum kita mengakhiri kelas JOD Talk ini, kita akan berdoa dulu, yang akan nanti dipimpin oleh Kak Resti. Terakhir nanti Romo Chris bisa kasih berkat. Silakan Kak Resti. Ya, baik sih Yanti. Selamat malam Romo Kristiono Puspo dan teman-teman terkasih. Kita hening sejenak dengan doa penutup atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur. Ya Tuhan, untuk pertolongan Tuhan sepanjang hari ini. Kami dapat melalui karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu mengenai Santa Ignatius bersama Romo Kristiono Puspo SJ pada saat ini yang sudah kami baca dan sudah kami dengar. Kami bersyukur karena firman-Mu mengenai Santa Ignatius selalu menolong kami untuk menjadikan diri kami semakin baik, semakin sempurna seperti yang Kau kehendaki. Ya Tuhan, berkatilah keluarga-keluarga kami, para sahabat dan teman-teman kami. Terima kasih ya Tuhan, kami mengucap syukur di dalam Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Mohon berkat dari Romo Kristiono Puspo. Tuhan sertamu. Dan sertamu juga. Semoga kita semakin menjadi alat Tuhan yang mampu melihat, memandang Engkau yang hadir di dalam kehidupan. Dan semoga malam ini kami dapat tidur dengan gembira hati, dan besok bangun dengan gembira hati untuk memuji Engkau dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih banyak Romo. Terima kasih Romo. Foto. Ya. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Foto dulu. Terima kasih banyak Romo. Foto dulu. Bu Wiwin. Hai Bu Ya. Wiwin. Itu fotonya, kameranya. Ibu Ya. Pak Kun. Hai Pak Kun. Kok nggak nyala? Kamera Mama kok nggak nyala, pada nyala? Nyala tuh, nggak kelihatan di sana. Wajahmu di mana Pak Kun? Ayo tampilkan Nyala tuh. videonya. Videonya. Aku nyala kok. Ayo, Jiro. Videoku udah nyala belum? Belum, Bu Wiwin, belum. Belum Bu Wiwin. Coba di Mama aja nih, bukan Pak. Sebentar, Pak ganti. Ininya apa? Wifi-nya kali. Romo Chris, salam buat Romo Adi Prasojo ya Romo Chris. Sip.
Ya, bilang dari Bayu, teman SMP-nya. Oh, Santo Markus lo ya? Enggak. Saya di Santa Maria Fatima, satu sekolahan sama Romo Joseph juga. Fatime. Siti Fatime itu. Ya, Romo pemberkatan juga tuh, Romo. Oh iya? Iya. Jadi saya diberkatin Romo teman SMP saya. Untung gak sama gua lo. Bisa pasti kanoniknya kalau sama Romo Kris nanti. Bu Win udah ya? Oke. Ya. Senyum udah belum? Udah ya? Udah foto ya? Iya. Belum. Ayo. Siap-siap. Akun. This June 1 2 3 apa kayak gitu. 1, 2, 3. Ganti gaya. Aku banget. Bentar. Aku Ganti gaya. pindahin dulu. Ganti gaya ya. Mas kacamata. Oke, ganti gaya. Boleh. Oh, belum sih? Bingung gue. 1, 2, 3. Oke. Terima kasih semua. Terima kasih Romo. Terima kasih Romo. Pamit ya. Selamat malam. Makasih, dah. Sehat semua.